Bismillah. Alhamdulillah beliau Ustaz Mustafa telah hadir bersama kita di masjid kita yang mulia ini. Kami harapkan kepada antum sekalian yang sudah berada di masjid untuk bisa duduk lebih rapat terlebih dahulu. Dan kami khususkan bagi para ikhwah yang berada di teras masjid, alangkah baiknya untuk bisa masuk ke dalam ruang utama terlebih dahulu. Sekali lagi kami mengharap kepada seluruh ikhwah para peserta kajian kita pada hari ini yang berada di selasar masjid ataupun di teras masjid, diharapkan untuk bisa masuk ke dalam terlebih dahulu. Dan seperti biasa di hadapan ikhwah sekalian para hadirin ada beberapa buah kotak ta'awun, diharapkan nanti di saat taklim berlangsung untuk bisa mengedarkannya. Sekali lagi kami harapkan antum sekalian bisa mengedarkan kotak yang telah kami sediakan di saat taklim berlangsung. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan kepada beliau Ustaz Mustafa hafizahullah taala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat sebelumku kecuali dari umatnya ada yang hawariyun wa ashab, dan juga para pembela dan para pengikutnya ya'khuduna bi sunnatih, yang selalu mengambil dan mengamalkan sunnah atau ajaran-ajarannya, wa yaqtaduna bi amrih, dan meladani perintah-perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu datang generasi yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Yang pertama, yaquluna ma la yaf'alun, berkata tetapi tidak mengamalkan. Yang kedua, yaf'aluna ma la yu'marun, beramal tapi tidak sesuai dengan perintah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad dengan mereka, menghadapi mereka dengan lisan, maka dia adalah mukmin. Semestinya susunannya terbalik. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada di balik pengingkaran dengan hati ini sebiji khardal dari keimanan. Rawahu Muslim. Makna daripada hadis ini bahwa
yang namanya ingkarul munkar ini adalah termasuk cabang daripada keimanan, walaupun minimal kita harus mengingkarinya dengan hati. Banyak kemungkaran yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan kita diharamkan untuk merubahnya. Terutama kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan misalnya barakallahu fikum pemerintah, kemungkaran-kemungkaran yang sudah merata dan merajalela dan bahkan mendarah daging di masyarakat kita. Ketika kita merubahnya, mereka justru menuduh kita telah merubah sunnah. Namun yang namanya merubah kemungkaran pada intinya syariat kita ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah membebani kita di luar kemampuan. Kita tidak bisa merubahnya dengan tangan, masih ada lisan. Kita tidak bisa merubahnya dengan lisan, masih ada keimanan kita di dalam hati. Artinya membencinya di dalam hati kita. Minimalnya mengingkari dan membenci di dalam hati. Dan ini adalah tanda atau salah satu tanda daripada keimanan yang ada di dalam hati kita. Ini hadis yang kedua. Yang repot kalau sudah tidak ada gairah sama sekali, tidak ada selera dan tidak ada semangat untuk mengingkari kemungkaran walaupun di dalam hatinya. Kata Rasulullah, "Walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman." Kalau sudah tidak bisa mengingkari kemungkaran sama sekali walaupun dengan hati, maka artinya menunjukkan imannya sangat dan bahkan mungkin tidak ada iman sama sekali. Sangat lemah atau bahkan boleh dikata tidak ada imannya sama sekali. Na'udzubillah. Naam. Dan kita tahu ancaman-ancamannya seperti yang tadi kita kemukakan di sebelumnya. Lu'inal ladzina kafaru misalnya, sebagian orang kafir dari Bani Israel dilaknat karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Kita lihat misalnya bagaimana Allah Azza wa Jalla menghancurkan dan menenggelamkan kaumnya Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Mereka pun kata Nabi Saleh, naqatallahi wa suqiyaha. Ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala, artinya unta milik Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan dia minum. Mukjizatnya diantaranya adalah unta. Dan mereka masyarakatnya pun merasa terganggu dengan ontanya Nabi Saleh ini. Karena ini memang unta benar-benar unta luar biasa, ajaib. Sekali minum sumur kering. Sekali minum satu ekor unta, sekali minum sumur kering. Jadi kita mau minum apa masyarakatnya? Namun Allah Azza wa Jalla membagi kepada mereka. Qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in. Al-ayat. Allah mengatakan, dan biarkanlah onta ini minum satu hari dan satu hari berikutnya untuk kalian. Biarkan onta ini minum seharian dan kering sumur kalian. Kalian bisa mempersiapkan untuk persiapan sehari ini. Adapun kalian bisa mengambil hari yang berikutnya. Sehari kalian minum air susu onta, sehari kalian minum sumur. Apa enggak untung bagi mereka? Tetapi mereka enggak menerima. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka pun lebih memilih mendustakan larangan Nabi Saleh. Dan mereka akhirnya membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Maka Allah Azza wa Jalla binasakan dan hancurkan mereka akibat dosa mereka tadi ini. Dan Allah sama sekali tidak pernah takut daripada perbuatan-perbuatan mereka. Dari perbuatan mereka ini. Padahal yang berbuat kata Rasulullah SAW satu orang. Tetapi tatkala yang lainnya tidak mengingkari walaupun dengan hati,
tatkala yang lainnya ridha dengan kemungkaran ini tadi, maka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan semuanya dan mereka menyembelihnya, padahal yang menyembelihnya cuma satu. Tapi tatkala mereka ridha dengan kemungkaran, maka semuanya kena imbasnya. Semuanya kena azab, iyadzan billah. Na'am, barakallahu fikum. Ini dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan membaca sedikit dari syarah Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau rahimahullahu taala, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar yahtaju ila umurin. Dan namanya amar ma'ruf nahi munkar membutuhkan beberapa perkara. Yang pertama, an yakuna al-insanu 'aliman bil ma'ruf wal munkar. Yang pertama, seseorang memiliki ilmu mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Dan ini adalah adab yang luar biasa. Jangan merasa bahwa saya sudah belajar 3 tahun, 2 tahun, masa masih saya bodoh aja. Jangan. Lihat adab, bagaimana adabnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan ini masyhur dan insyaallah antum semua faham mungkin, pernah dengar mungkin. Bagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika melihat halaqah di masjid, di mana mereka berzikir dengan menggunakan kerikil, dan satu memandu mereka di saat berzikir. Kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali, mereka pun bertakbir 100 kali. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali, mereka pun bertasbih 100 kali, sampai seterusnya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat hal yang ganjil di hatinya, seakan bahwa ini adalah kemungkaran. Saya enggak pernah melihat ini dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena tawadhu'nya beliau, karena rendah hatinya beliau, merasa bahwa ada yang lebih pantas dan ada yang lebih berilmu dari dia, yakni Ibnu Mas'ud, maka dia pun memanggil orang yang lebih berilmu dan lebih pantas untuk mengingkari kemungkaran ini. Dia melihat ini mungkar, namun dia merasa ada yang lebih berilmu. Dakwah kalau dilakukan, dijalankan dengan cara seperti ini, luar biasa nikmatnya. Tidak akan terjadi fitnah. Orang bawa tuh orang yang berilmu, ini luar biasa. Tapi kalau sudah dakwah disusupi oleh orang-orang yang jago internet setiap hari, rusak. Hari ini ustadz ini mengatakan begini, hari ini ustadz ini begini. Nggak tahu nanti besok apa lagi katanya. Rusak. Ustadznya digiring, ustadznya dikritik, ustadznya diajarin. Ustadz, mohon maaf ustadz, afwan ustadz, kenapa ustadz menghadiri undangan ini? Kenapa ustadz mau diajak bermajelis dengan ini? Padahal saya pernah kenal dia begini dan begitu dan begini dan begitu. Ini namanya murid kurang ajar. Semestinya dia berguru kepada ustadznya, bukan ustadznya yang diguruin. Tanya. Yang namanya ustadz kan barakallahu fikum, semestinya tahulah apa yang dia lakukan. Beda kapasitasnya dengan kamu, dengan kita yang jahil ini. Kata Abu Musa, begitu melihat halaqah-halaqah yang di masjid seperti ini, dia pun mendatangi Ibnu Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ra'aitu amran, wa ma ra'aitu illa khairan. Aku melihat sesuatu yang aneh di masjid, tetapi saya lihat kok bagus sekali. Baik, tapi kok rasanya ganjal gitu, nggak menerima, ganjal di hati saya aku melihatnya. Sementara saya juga mau berbicara, khawatir jangan-jangan saya yang salah. Luar biasa kehati-hatian. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, wa ma ra'ait, apa yang kau lihat? Dia pun cerita bahwa dia melihat beberapa halaqah di masjid,
berzikir dengan menggunakan kerikil, maka kemudian datang Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma hadza?" Apa yang kalian lakukan? Lihat, tanya dulu. Jangan curiga, jangan langsung main sikat aja. Tidak. Apa maksud kalian berbuat seperti ini? Sehingga ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, itu benar-benar dibangun di atas ilmu, bukan dengan dugaan-dugaan. Sepertinya maksud dia, saya curiga jangan-jangan. Ini kan artinya menghukumi orang dengan dugaan. Mereka menjawab, Hasan na'uddu bihat tasbih. Ini adalah hanya sekedar kerikil, wahai Abu Abdurrahman. Dan kami ingin menghitung zikir kami dengan kerikil ini. Enggak ada maksud apa-apa. Niat kami baik. Taib. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, uddu sayyiatikum. Sekarang setelah kalian menggunakan kerikil ini untuk menghitung zikir, coba gunakan kerikil ini untuk menghitung kejelekan kalian. Kalian telah mengungguli keilmuan sahabatnya Rasulullah, atau kalian datang membawa suatu kebid'ahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja meninggal, pakaiannya belum lagi lapuk, perabot rumah tangganya belum lagi rusak, kalian sudah mengadakan kebid'ahan seperti ini. Lihat, yang kita lihat di sini adalah adab dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk tidak tergesa-gesa di dalam mengingkari kemungkaran. Kalau kamu sudah dikenal sekali aja, kamu gak akan dipercaya. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dakwah kepada kita ayyuhal muslimun dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan penampilan. Naam. Yang kedua, an ta'lama bi anna hadha ar-rajula tarikun lil ma'ruf aw fa'ilun lil munkar. Wa la ta'khudhu an-nasa bit-tuhmati aw bidh-dhann. Yang kedua, engkau benar-benar mengetahui dengan pasti bahwa orang ini melakukan kemungkaran atau meninggalkan yang ma'ruf. Bukan dengan dugaan, saya mengira sepertinya mengarah kemana ini orang akan rusak kalau seperti itu. Ini orang sepertinya saya curiga, taruhlah kamu curiga karena muamalahnya gak bagus, itu untuk dirimu sendiri. Jangan mengingkari orang, apalagi mentahdzir orang berdasarkan kecurigaan. Saya merabah dari omongan dia, saya pernah mendengarkan kasetnya, orang ini sepertinya mengarah ke sini. Loh. Kalau memang sepertinya jangan dikeluarin dulu, Mas. Apalagi ini di majelis umum akan menyebabkan fitnah. Kamu sendiri mengatakan masih sepertinya, kenapa sudah berani bicara? Nggak, ini bukan tahdzir. Cuman main-main aja. Merusak kehormatan seorang muslim bukan perkara sepele. Saya lihat, saya dengar bacaannya, saya lihat tulisannya sepertinya ini mengarah ke sini. Kalau memang benar mengarah sepertinya, kenapa kamu nggak telepon orangnya? Kenapa kamu nggak hubungi orangnya? Ingkarul munkar. Saya mendengar dari kaset Anda, ada pembicaraan yang mengarah kepada pemahaman demikian dan demikian. Wallahu alam, barangkali saya yang salah faham atau mungkin Anda salah bicara. Kan enak. Oh iya, saya akan cek kembali kaset saya. Kaset nomor berapa, tanggal berapa, saya akan dengarkan kembali. Kalau memang saya merasa saya salah, saya akan luruskan kaset itu. Kan enak. Daripada baru dengerin kaset sudah dimasukkan di internet. Hati-hati dari orang ini. Kasetnya buktinya lihat begini. Kalau sudah cara amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini, siapa yang menerima? Orang yang berbicara nggak tahu menahu, kadang-kadang nggak pernah merasa, bahkan dia mungkin sudah lupa. Atau mungkin dia kesalahan di dalam berbicara, tahu-tahu namanya di internet dimasukkan bahwa Ustadz Fulan, bahwasanya si Fulan telah berbuat demikian dan demikian, maka hati-hatilah ayuhal muslimun. La ilaha illallah.
Cara dakwah model apa seperti ini? Nggak akan ada yang selamat dong kalau dakwah seperti ini. Nggak ada kompromi, nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Pokoknya yang penting salah sikap. Masukkan di internet. Sepertinya mengarah begini. Sepertinya dan sepertinya. Jangan mengambil orang, jangan menghukumi seorang dengan sepertinya dan sepertinya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian namanya dhann, su'udzan, dugaan dan prasangka. Dan jangan pula tajassus. Ini kan aneh. Kadang-kadang kita mendapati seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari perbuatan seseorang yang sesungguhnya dia sendiri lebih mungkar. Orang ngobrol di kamarnya dengan teman. Kadang-kadang datang ke seorang ustadz menanyakan pertanyaan yang nyerempet, yang kadang-kadang memang dia ada mau diam-diam merekam di HP-nya. Tanpa seizin ustadznya, tanpa seizin mau boleh disebarkan apa enggak, pokoknya diam-diam direkam lewat HP, tahu-tahu disebarkan. Ustadz Fulan sudah cenderung kepada hizbiyah. Ini bukti rekamannya. Kapan rekaman itu? Ini yang semestinya yang ngerekam ini perlu digantung lehernya, bukan kakinya yang digantung. Ini kan berarti tajassus iblis orang seperti ini. Kalau memang kamu menginginkan kebaikan, datang. Taruh rekamanmu di hadapanku. Ustadz, saya mau tanya begini dan begini. Bagaimana kira-kira Ustadz? Setelah direkam, Ustadz, boleh nggak ini saya sebarkan Ustadz? Jangan. Ya udah jangan. Itu kalau memang menginginkan kebaikan. Tapi kalau menginginkan kejelekan ya seperti itu tadi. Sudah gitu kadang-kadang mentahdzir atau beramar ma'ruf mungkar berdasarkan kesimpulan dia sendiri. Saya sudah mengajak bicara orang ini, dia saya simpulkan demikian dan demikian, maka demikian dan demikian, berhati-hatilah. Enaknya. Ini kan zalim. Hadirkan nasnya. Hadirkan barakallahu fikum perbuatan dia, dan juga barakallahu fikum lihat setelah kamu menasihati dia, setelah kamu barakallahu fikum terjadi komunikasi dengan dia, bagaimana reaksi dari dia. Setelah itu lihat sebatas mana kerusakannya, madaratnya kalau orang ini ditahdzir, kalau orang ini barakallahu fikum kita ingkari di hadapan umum. Kira-kira ada maslahatnya atau tidak? Kalau ternyata tidak ada maslahatnya, diamkan, selesai. Naam. Ayya alamah. Benar-benar kamu tahu bahwa orang ini melakukan kemungkaran dan bukan berdasarkan dugaan atau sangkaan atau kesimpulanmu. Kalau udah berdasarkan kesimpulan ataupun dugaan, ya repot. Kadang-kadang kita menghukumi seorang hanya karena kesimpulan kita aja. Saya kasih contoh. Pernah ada orang cerita sama saya. Waktu itu mengkritik saudara-saudara kita kaum muslimin di Aceh. Yang katanya mengeluh-elukan masjid Baitur Rahman. Katanya kita masuk di masjid itu alhamdulillah selamat. Dengan kita berlindung di masjid itu alhamdulillah kita bisa selamat. Langsung dia menyimpulkan di hadapan saya, wah ini keyakinan syiriknya luar biasa. Orang sudah dilanda musibah kok syiriknya malah tambah demen. Saya katakan kepada dia, taunya kalau mereka syirik, loh begitu keyakinan mereka, taunya kalau mereka meyakini. Ya itu yang disiarkan. Sebaiknya kamu jaga mulut. Kamu jangan menuduh kaum muslimin secara keumuman bahwa mereka syiriknya tambah seperti itu. Saya sendiri pernah masuk di masjid Baitur Rahman yang memang bangunannya tinggi. Ya wajar kalau mereka mengatakan selamat masuk di masjid itu karena memang tinggi. Cukup berat untuk bisa dijangkau oleh banjir atau tsunami.
Saya pernah ke Aceh diajak ikhwan masuk di masjid itu dan memang tinggi bangunannya. Kata ikhwan ini Ustaz dulu memang bekas benteng Belanda. Pertahanan Belanda. Dan tiangnya pun 2. Mesti 2 tiang gini apit. Diapit 2 tiang gini. 2-2. Dan memang tinggi. Untuk masuk masjid naik dulu. Nah kayak gini, menghukumi orang dengan syirik, mengingkari seorang dengan kesyirikan, dalam keadaan dia sendiri nggak tahu kondisi masyarakat, nggak tahu kondisi masjid, nggak tahu kondisi apa-apa. Ini yang katanya dakwat barakallahu fikum rahmatan lil alamin. Nggak bisa dong. Kita kan belajar Fathul Majid. Kita kan belajar Kitab Tauhid. Bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat pada keluarganya ada benang di tangannya, dililitkan benang di tangannya, dia pun nggak langsung memutuskan, nggak langsung curiga. Ini secara kebiasaan kalau benang di tangan ini biasanya jampi, biasanya tolak bala. Enggak. Ditanya dulu, mahadza. Apa kamu pakai itu? Apa gunanya? Kenapa kamu pakai itu? Tanya dulu. Baca itu di awal Kitab Tauhid ada. Dan baca kesimpulannya di Fathul Majid dan juga Masail Kitab Tauhid. At-Tatsabbut. Tanya dulu. Mahadza. Kenapa kamu pakai begini? Apa gunanya? Untuk apa? Dijawab minal wahidah. Dijawab, saya memakaikan ini kepada anakku untuk tolak bala, penyakit kuning. Setelah tahu bahwa ini adalah unsur kesyirikan, diputus oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi bukan berdasarkan tuhmah. Ya, bapakmu di mana? Kuburan. Ya mau apa lagi kuburan kalau enggak syirik. Enaknya barangkali dia ziarah kubur. Sunnah. An ya'lama kata beliau, an ta'lam. Benar-benar engkau mengetahui bahwa orang ini telah terjerumus di dalam kemungkaran. Bukan berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan sangkaan, yang pada akhirnya kamu sendiri yang babak belur, kamu sendiri yang rusak. Naam. Naik mobil, setiap melihat laki perempuan duduk ditanya, ini mahram bukan? Mau jadi jagoan, mau jadi koboi. Setiap masuk warung makan, Pak, sini. Ini ayam pakai bismillah enggak nyembelihnya? Kebetulan pas kena yang punya warung juga orang emosional tinggi, jangankan motong ayam, motong kamu pakai bismillah. Jadi barakallahu fikum ya Allah, kadang-kadang semangat tanpa ilmu membuat rusak. Mencerminkan Islam akhirnya dalam cermin radikal. Dalam cermin barakallahu fikum yang tidak berperi kemanusiaan. Kamu hendaknya barakallahu fikum ketika berbicara benar-benar kamu tahu bahwa kemungkaran ini telah dilakukan oleh seseorang. Ketika kamu mengingkari dia, kan enak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tanya sebelum bertindak. Lihat bagaimana tadi Ibnu Mas'ud di awal Kitab Tauhid tanya sebelum bertindak. Bukan katanya dan katanya. Naam. Kadang-kadang orang patokannya ini sudah masyhur. Masa salah? Sudah beritanya aja udah nyebar ke sana kemari kok. Berita ke sana kemari yang namanya juga berita. Di bawah angin. Kan belum tentu benar. Beritanya Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia telah berbuat fahisyah itu menyebar. Tapi apakah benar? Ya akhi, kamu sebagai seorang mukmin harus punya prinsip. Pada intinya kamu harus punya prinsip. Dan jangan sampai menjadikan dirimu sebagai bulan-bulanan berita. Saya dengar berita, saya baca, saya ini, saya itu. Tidak. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu ta'ala. An yakuna lil amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na'am rifqan bi amrihi rifqan fi nahyihi atau rafiqan fi amrihi rafiqan fi nahyihi, lemah lembut ketika beramar ma'ruf dan ketika bernahi mungkar. Naam. Artinya ketika kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ayyuhal muslim, jangan mendahulukan emosi.
Kalau kamu sudah berbicara mukanya sudah merah duluan, mending kamu pulang tidur. Melihat kemungkaran marah duluan. Awas, sekarang saya harus. Jangan. Kamu lagi emosi, jangan bicara dulu. Kamu kalau memang melihat kemungkaran, marah seperti itu, emosi seperti itu, jangan. Mending kamu pergi tidur aja dulu dah. Nanti bangun, baru dipanggil orangnya dengan baik. Dengan tenang. Kan enak itu. Lemah lembut. Lemah lembut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan berpikiran bahwa pokoknya kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar itu harusnya kencang terus. Ya enggak. Bagaimana sih Rasulullah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa dan Harun? Ini yang mau diamar ma'ruf nahi mungkar Fir'aun. Enggak tanggung-tanggung. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun. Dan jangan lupa, kamu hendaknya berkata di hadapan dia dengan ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia mau sadar atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai datang dalam keadaan sudah pasang dada duluan. Yang kamu hadapi ini Fir'aun. Orang yang dipandang. Orang yang ditokohkan. Orang yang disegani. Jaga perasaan dia. Lihat luar biasa istimewanya Islam kalau difahami dengan cara yang benar. Yang namanya penguasa kan punya gengsi sendiri dia. Yang namanya pejabat dia punya gengsi sendiri. Tentunya berbeda ketika kita berbicara dengan teman kita di pondok yang ceplas-ceplos itu. Dengan ketika kita berhadapan di masyarakat. Yang bikin rusak ini kan kadang-kadang karena kita sudah terbiasa di pondok. Maklum sama-sama umur 25 tahun. Sama-sama umur 20 tahun. Begitu ada teman kita dengerin musik. Hei haram. Dasar ndablok. Dia pun, oh iya, jazakallah khair, terima kasih. Biasa santri. Kenapa kalau berantem dipecat? Biasa santri. Lah kebiasaan seperti ini kadang dibawa ke rumah. Kebiasaan seperti ini kadang-kadang dibawa ke masyarakat. Begitu ada Pak RT-nya melakukan kemungkaran, dimintai sumbangan 17 Agustus. Apa Pak? Ya Allah, haram Pak. Gak boleh. Dia terbiasa di pondok seperti itu, ceplas-ceplos seperti itu. Apa? Haram. Ya sudah. Mulai besok haram tinggal di sini. Kata Pak RT-nya, mulai besok kamu haram tinggal di RT sini. Kamu apa? Ya namanya bicara agama bukan dengan semangat ya. Kalau dengan semangat agama ini gak akan menyebar. Dengan ulama, dengan bimbingan ulama, barakallahu fikum. Dengan bimbingan ulama, na'am, rafiqan, lemah lembut. Kalaupun memang benar itu adalah haram, apakah termasuk etis ketika kamu berbicara haram, tidak mau memberikan? Kalau memang itu benar, apakah termasuk sopan di hadapan orang tua mengatakan, Pak, Bapak kenapa sih nggak sholat? Apakah itu termasuk adab? Kan nggak adab. Apalagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini, ditambah lagi sudah masyarakat Indonesia ini masyarakat Jawa. Ditambah lagi Jawanya sudah Jawa bagian misal Jawa Tengah, Solo, Yogyakarta yang memang mengenal toto kromo. Dipersilahkan kalau ada orang salah aja marahnya paling marahnya. Cok ngono to nak. Itu udah paling marahnya itu. Kalau marahnya kita yang Jawa-Jawa sini ini kan marah asu. Kan lain lagi kalau udah daerah sini. Tapi kalau sana ya enggak. Aib bagi mereka. Aib bicara seperti itu. Asu bangsat itu udah biasa kalau daerah-daerah sini kadang. Tapi kalau daerah sana enggak. Jadi barakallahu fikum ya akhi, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengkondisikan dan menyesuaikan kondisi masyarakat kita. Kita sekarang sedang berbicara dengan masyarakat mana?
Kalau mungkin masyarakat kelas kita mungkin Jawanya bagian sini, apalagi misal luar Jawa, biasa. Orang diomong kadang-kadang, apalagi daerah-daerah misal luar Jawa, yang namanya kadang salah dibilang dasar bajingan. Itu udah biasa. Bagi mereka udah biasa kadang. Tapi ketika kita misal memasuki daerah Jawa, apalagi seperti Jawa-Jawa yang tadi saya katakan, ini kan lain lagi pembicaraannya kita. Enggak sembarangan. Jadi kebiasaan di pondok itu kadang-kadang kebiasaan di pondok dibawa ke kampungnya, dibawa ke rumahnya. Sehingga begitu datang di rumah bukan menjadi rahmat di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Justru menjadi sumber fitnah. Sumber fitnah. Kakaknya keluar tanpa jilbab. Hei, pakai jilbab. Itu rambutmu neraka itu nanti bagiannya. Apa? Astaghfirullahaladzim. Akhirnya berdalil. Ada yang sampai seperti itu. Yuk pakai cadar dong. Kayak gitu malu punya kakak seperti itu. Cantik-cantik gak pakai cadar. Akhirnya dia ngelawan. Cuma pakai cadar-cadar. Saya udah pakai jilbab aja udah alhamdulillah kok. Dulu ada kata Rasulullah, yuk, wanita di zaman Bani Israel masuk surga karena ngasih minum kucing. Kasih minum anjing katanya. Ada seorang pelacur ngasih minum anjing dan akhirnya masuk surga. Saya nggak melacur. Saya cuma nggak pakai cadar aja katanya. Masa nggak masuk surga? Jadi barakallahu fikum, ini semua akibat daripada kesalahan. Amar ma'ruf nahi mungkar asal ngerocot aja. Setelah itu dibilang sama Mbak Yunya bingung. Terus gimana? Udah kalah akulah. Apa nggak malu kita? Ya malu dong mestinya. Makanya barakallahu fiik, yang namanya mengingkari kemungkaran minimal dengan hati. Kemungkaran di dalam rumah kita jelas, aduh nggak ridho kita. Mungkar jelas nggak ridho kita. Tetapi barakallahu fiikum, untuk bertindak dan berbicara jaga lisan. Karena ini sudah membutuhkan tanggung jawab dan sudah membutuhkan resiko. Beda dengan kalau cuman dengan hati. Naam. Ini diantara barakallahu fiikum pembahasan atau ucapan al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah beliau, syarah Riyadhus Shalihin. Tayyib. Ada ucapan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dari kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Setelah beliau membahas pembahasan yang cukup panjang, kata beliau, al-mithalul awwal. Contoh yang pertama. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi ijaba inkaril munkar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Liyahsula bi inkarihi minal ma'ruf. Dengan tujuan supaya dengan mengingkari kemungkaran ini berubah menjadi kebaikan. Entah itu dalam hal dakwah, entah itu dalam hal tahdzir. Pokoknya tujuan kita adalah supaya orang ini baik. Ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Yang dicintai oleh Allah dan Rasul sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fa idza kana inkarul munkar. Maka kalau mengingkari suatu kemungkaran. Yastalzimu ma huwa ankara minhu. Mengakibatkan kemungkaran yang lebih dahsyat, yang lebih besar, wa abghadha ila Allah wa rasulih, dan bahkan lebih dibenci oleh Allah dan Rasulnya, fa innahu la yasughu inkaruhu. Maka tidak boleh mengingkari kemungkaran dalam kondisi seperti ini. Mengingkari kemungkaran ternyata bukan merubah kemungkaran, justru menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar. Kadang-kadang ada teman kita simpatisan, kadang-kadang akhwat ataupun ikhwan kadang, yang dia ini di majelis hizbiyah. Suatu saat dia datang ke majelis kita, ke masjid kita, dengan niat baik dia mungkin mau taubat atau mungkin dia mau mengadakan studi banding. Mana yang lebih baik kira-kira? Tapi karena kadang-kadang ulah atau tingkah laku kadang sebagian jamaah kita di masjid, kabur dia. Begitu masuk, semua orang pada melirik dia. Bisik-bisikan.
ini kan muridnya Hizbi Fulan. Ini kan kayaknya dari majelis ini. Dia merasa tersinggung dengan bisik-bisik melihat orang, setiap melihat dia berbisik, tersinggung dan akhirnya pergi. Dan memang kalau dalam keadaan seperti ini ya yang salah orang yang di masjid jelas. Kan Rasulullah SAW melarang. La yatanaja itsnain. Rasulullah SAW melarang untuk bermunajah, berbisik-bisikan dua orang dan menyingkirkan teman mereka yang satu. Naam. Apa akibatnya? Akibatnya menjauh dan pergi, tobat dia masuk masjid kita lagi akhirnya. Tadinya dia udah simpatisan. Udah senang ta'lim. Tapi aduh, rokoknya ini enggak bisa ditinggal. Knalpotnya di mana-mana dibawa, Suf. Ta'lim tapi knalpotnya ini enggak jalan, kayak motor udah pokoknya. Motor kalau nggak ada knalpot nggak bisa jalan. Saya juga kalau nggak ada knalpot nggak bisa katanya. Kalau knalpotnya nggak berasap, rajin ta'lim dia. Cuman ya itu tadi knalpotnya ini harus bawa terus. Pak, sampean dikasih buku tentang rokok. Baca Pak. Baca, ngasihnya aja udah kasar. Tolong baca. Ya, terima kasih. Dikasih bungkus yang rapi, jazakallah khair hadiah. Senang sekali aku dikasih hadiah, alhamdulillah. Mudah-mudahan duit katanya. Setelah dibuka buku, ternyata buku apa? Haramnya merokok. Aduh, aku disinggung, ini kurang ajar nih orang. Ketemu 2 hari kemudian, Pak, gimana Pak? Bukunya udah dibaca belum? Nah itu dia Pak. Belum, sepertinya sih belum. Ketemu lagi ditanya terus. Lama-kelamaan akhirnya mulai dijauhi. Ah ini orang ternyata tanggung-tanggung ngajinya. Ngaji yang benar, kalau enggak sekalian enggak usah ngaji. Ditahdzir, disingkirkan, dijauhi, dan pada akhirnya apa? Orang ini memusuhi dakwah. Yang tadinya dia simpati. Walaupun kemana-mana bawa knalpot tadi ini, simpati dan senang dengan kita. Akibat daripada ulah kita, karena menurut anggapan kita, ini orang masa sih, wah ini orang ahli maksiat, kita jauhi aja, kita tinggalkan aja. Setelah kita jauhi, dia keluar dan jauh dari majelis kita, dia masuk ke organisasi yang memusuhi dakwah salafiyah, yang memusuhi barakallahu fikum salafiyin, dan dia akhirnya menjadi musuh bebuyutan kita yang tadinya adalah teman kita. Begitu ketemu kita, lari dia, kabur dia. Atau ketika kita salami, dia nggak mau jawab. Dia lebih baik apa lebih rusak sekarang? Kita maksudnya beramar ma'ruf bernahi mungkar justru merusak atau memperbaiki? Justru merusak. Nggak ada baiknya. Berarti orang yang seperti ini semestinya didekati bukan dijauhkan dan dijauhi. Naam. Pelan-pelan barangkali lama-kelamaan knalpotnya jatuh dengan sendirinya. Sabar. Ngasap aja. Yang penting pokoknya dakwah memang harus sabar ya akhi. Dakwah harus sabar. Kita nggak bisa. Coba lihat sering banyak sekali pertanyaan. Bagaimana Ustadz menyikapi demikian teman yang sudah kita nasihati namun dia tidak berubah. Seakan-akan minta legalitas, minta rekomendasi supaya udah berantem aja. Bagaimana Ustadz menyikapi orang tua yang keras kepala tidak menerima dakwah? Bagaimana cara sikap saya begini dan begini? La ilaha illallah. Ini menunjukkan barakallahu fikum minim dan tipisnya ilmu. Semangat kuat tapi ilmu tipis. Terus maunya apa? Mau kita jawab apa? Bagaimana menyikapi orang tua? Gebuk aja itu bapakmu. Maunya apa sih? Namanya orang tua ya tetap orang tuamu. Kewajiban kamu adalah birrul walidain. Lihat itu di dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul birril walidil musyrik. Bab berbakti pada orang tua yang musyrik. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang mau baca aja karena hadisnya panjang. Di Adabul Mufrad biar latihan baca kitab. Tayyib. Dan itu di awal-awal bab. Di awal-awal bab Adabul Mufrad. Sekitar bab ke-7 atau bab ke-8 gitu. Bab birrul walidil musyrik. Bab berbakti pada orang tua yang musyrik. Ini orang tuanya muslim, sholat, rajin ibadah. Hanya saja memang ada beberapa kebid'ahan yang memang menurut dia ini pun juga kebid'ahan dia nggak yakini, tapi karena tradisi
Yang kedua, dia tinggal di tengah masyarakat, ditekan oleh masyarakat. Sehingga ketika diingatkan anaknya ini dan itu dan lain sebagainya, anaknya nggak sabar gimana cara menyikapi orang tua. Enaknya. Semestinya kebalik, bagaimana menyikapi anak yang kurang ajar seperti ini. Semestinya terbalik. Masa bapak ibunya dibilang keras kepala? Apa enggak endoablek anak seperti ini? Masa bapak ibunya dibilang keras kepala menantang sunnah? Na'am barakallahu fikum. Pada prinsipnya tidak ada satupun orang tua yang mau bermusuhan dengan anaknya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, kenapa di dalam Al-Quran selalu perintah anak berbakti pada orang tua dan jarang sekali perintah orang tua berbuat baik pada anak? Karena namanya orang tua berbuat baik pada anak itu tabiat. Orang tua berbuat baik pada anak itu tabiat. Tapi anak berbuat baik pada orang tua itu bukan tabiat. Sehingga perlu diperintahkan dan diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah Rasulullah agar anak mau merubah tabiat, pingin bebas dari orang tua tadi ini supaya mereka menghormati dan berbakti pada orang tua. Tapi kalau orang tua pada anak itu tabiat. Sejahat apapun anak tetap aja diakuin anaknya. 6. Dalam kitab Birrul Walidain, Al-Imam Ibnu Jauzi menceritakan riwayat dari Ibnu Umar bin Khattab. Ada seorang datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna ummi qad harimat." Ibu saya ini sudah tua bangka dan tua renta sudah. Sehingga pokoknya dia makan harus saya suapi. Dia buang hajat harus saya gendong, saya bawa ke tempat buang hajat. Saya bersihkan kotorannya, saya palingkan muka ekor saya dari aurat dia. Atara anni qad kafa'tuha ya Amirul Mu'minin. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai Amirul Mu'minin? Saya sudah membalas budi baik orang tuaku belum? Kata Umar bin Khattab, belum. Belum katanya. Kata dia, ya Amirul Mu'minin, kan saya sudah menggendong dia sebagaimana dia menggendongku waktu kecil. Kan saya sudah nyuapin dia sebagaimana dia nyuapin saya waktu saya kecil. Saya sudah nyeboin dia sebagaimana nyeboin saya waktu saya kecil. Kata Amirul Mu'minin, satu perbedaannya. Kalau ibumu berbuat seperti itu kepada kamu waktu kamu kecil, dengan penuh harapan 100% supaya kamu tumbuh sehat, hidup besar, urip selamat. Kamu sekarang berbuat seperti itu pada ibumu, tapi dalam hatimu, ya Allah kapan mati ini ibu saya ini. Itu gak bisa diingkari. Kira-kira salah apa benar? Betul. Ibumu dulu berbuat seperti itu, nyuapin kamu, gendong kamu, nyeboin kamu, ini semua harapan 100% supaya kamu tumbuh sehat. Supaya kamu bisa besar, urip selamat lah pokoknya. Nah kamu sekarang berbuat pada ibumu apa? Tiap hari Allah kok gak mati-mati sini orang. Udah capek, duitku habis lagi. Bayarin pembantu terus. Itu memang udah tabiat manusia. Sudah. Belum dibalas. Dari satu sisi ini belum balas sudah. Gak ada apa-apanya. Jadi barakallahu fikum, begitu besarnya haknya orang tua. Akan tetapi kadang-kadang begitu ringannya dan begitu rendahnya kadang-kadang orang tua di hadapan sebagian anak yang menganggap dirinya bahwa saya adalah benar, saya adalah di atas kebenaran, saya harus amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan bapak saya. Dengan tanpa uslub, dengan tanpa adab, langsung main sabet kiri kanan aja. Naam. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau memang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar, yang lebih dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan seperti itu. La yasugu inkaruhu wa in kana Allahu yubghiduhu wa yamqutu ahlah. Wa hadha kal inkari 'ala al-muluki wal wulati bil khuruji 'alaihim fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhirid dahr. Contohnya kata beliau mengingkari kesalahan para raja, para penguasa dengan cara memberontak. Ini akan menimbulkan fitnah dan kejelekan sampai akhir masa. Naam. Kadang-kadang Masya Allah Subhanallah,
pokoknya ini pemerintah salah, pemerintah demikian dan demikian. Saatnya kita merubah khilafah Islamiyah. Seminar khilafah. Ini namanya mimpi di siang bolong. Yang penting itu intinya khilafah, kata Hizbut Tahrir ini. Kalau kita sudah memegang khilafah, gampang. Tinggal mengeluarkan undang-undang wanita wajib berjilbab. Alah mas, ngatur rumah tanggamu aja belum becus kadang. Istrinya, anaknya aja kadang gak berjilbab, gak bisa diatur. Sudah membayangkannya yang penting khilafah. Yang penting kekuasaan, kalau kita udah memegang kekuasaan akan begini. Contoh, lihat itu Jazair dulu. Apa Jazair? Ikhwanul Muslimin sudah berkuasa. Mendapatkan kekuasaan mereka. Setelah menikmati kekuasaan dalam jangka pendek dilibas oleh para penguasa yang lainnya. Habis. Lihat Mesir, Ikhwanul Muslimin berkuasa. Menikmati kekuasaan hanya 1 tahun. Setelah itu malah masuk penjara dan bahkan tokoh-tokoh mereka dimasukkan dalam penjara. Apa ini gak cukup pelajaran? Padahal kita tahu Jazair dengan Mesir kira-kira luas mana sih dari Indonesia ini? Yang kedua, kita juga paham. Yang namanya presiden, apalagi di zaman sekarang, khilafah. Itu bukan penguasa mutlak, mas. Jangan mimpi kayak zaman dahulu. Zaman Harunur Rasyid, zaman Abu Bakar. Yang namanya presiden zaman sekarang, khilafah. Itu kan yang angkat anggota dewan. Masyarakat kita itu dibodohin. Pemilu kita memilih presiden. Salah, kamu gak milih presiden, Pak. Milih anggota dewan. Nanti anggota dewan yang milih presiden. Jadi anggota dewan yang nyerahin kursi presiden ya anggota dewan. Apa presiden masih berani mau macam-macam? Yang penting khilafah. Kita terapkan begini dan begitu, udah. Mesti nunduk. Nggak bisa, masih ada anggota dewan yang jegal. Kata anggota dewan, presiden. Kamu harus sadar. Yang nyerahin kursi ke lo itu kami. Kamu jangan macam-macam. Kalau kursi kami tarik, lo mau duduk di mana katanya. Mau apa? Kadang-kadang aneh. Seminar khilafah, semangat seminar khilafah. Mimpi orang seperti ini. Seakan-akan negara ini gak ada khilafah. Ada kepemimpinan. Cuman memang begitulah. Setiap satu bid'ah hancur, timbul bid'ah yang lainnya. Enggak benar mengingkari kemungkaran barakallahu fikum dengan cara memberontak pada pemerintah. Thayyib, wa qad ista'dzana as-sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qitalil umara'i alladhina yu'akhiruna as-salata an waqtiha wa qalu afala nuqatilhum faqala la ma aqamus salah. Pernah para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk memerangi pemerintah yang menunda salat dari waktunya. Kata Rasulullah, jangan. Selama mereka menegakkan salat, jangan. Wa qala man ra'a min amirihi ma yakrahu falyasbir wa la yanzi' an yad wa la yanzi' yadan min ta'atin. Dan Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran dari amirnya, maka jangan sampai dia mencabut ketaatan dari tangannya dan hendaknya bersabar. Wa man ta'ammala ma jara 'ala al-islam fil fitanil kibari was-sighar ra'aha min idha'ati hadha al-aslu 'adam as-sabr 'ala munkarin fatalaba izalatahu fatawallada minhu ma huwa akbar minhu faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa yang melihat kemungkaran yang terjadi di alam ini, entah kemungkaran yang besar maupun yang kecil, sebenarnya asalnya adalah sumbernya berawal dari ini tadi. Tidak adanya hikmah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Pemerintah salah, bom, meledak. Mana ada sih pemerintah goblok yang mau kalah dengan rakyatnya? Dia sudah capek-capek bikin senjata, dia sudah capek-capek membangun negara, masa kalah dengan rakyatnya? Tidak mau kalah dia. Semua kata beliau kalau kita cermati, rata-rata munculnya dari hal-hal yang seperti ini. Tadinya masyarakat negara hidup tenang, walaupun mungkin pemerintahnya zalim, tetapi tenang. Tetapi dengan sifat-sifat atau sikap-sikap yang seperti ini akhirnya menjadi rusak. Dan Rasulullah sendiri, yara bi Makkah akbaral munkarat. Beliau melihat di Makkah kemungkaran yang paling besar. Wala yastati'u taghyiraha.
namun beliau tidak mampu merubahnya. Bal lamma fatahallahu Makkah wa sarat dara islamin azama ala taghyiril bait. Bahkan Rasulullah ketika barakallahu fikum menaklukkan kota Makkah dan menguasainya, beliau ingin merubah Ka'bah. Mau dikembalikan sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Wa raddahu ala qawaid Ibrahim, dan ingin mengembalikannya sesuai dengan bangunannya Ibrahim. Wa mana'ahu min dzalika ma'a qudratihi alaihi khasyata wuqu'i ma huwa a'dhamu minhu min adam ihtimali Quraisy lidzalik liqurbi ahdihim bil Islam wa qawnihim hadithi ahdin bi kufr. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. Ketika beliau menaklukkan kota Makkah, beliau ingin merubah Ka'bah. Mau dikembalikan sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Kenapa beliau enggak jadi merubahnya padahal beliau penguasa? Padahal beliau berkuasa. Sudah ditaklukkan kota Makkah pada saat itu. Apa sih pertimbangan beliau? Pertimbangan beliau barakallahu fikum, Quraisy baru aja masuk Islam. Pertimbangan beliau, Quraisy baru aja mereka meninggalkan kekufuran. Khawatir Rasulullah, kata para ulama, kalau Ka'bah ini dirubah oleh Rasulullah SAW, akan timbul rasa curiga di hati-hati mereka bahwa ini orang memang dasarnya ingin merubah dan merusak apa yang telah kita lakukan selama ini. Dan akan jatuh nanti di bawah Ka'bah. Mereka selama ini mengagungkan, membesarkan Ka'bah. Sampai mereka bangga, kebanggaan satu-satunya mereka adalah memuliakan Ka'bah. Datang kemudian Rasulullah setelah Fathu Makkah dan langsung dibongkar dan dirubah. Apa enggak jatuh kira-kira? Jelas jatuh. Dalam keadaan mereka baru aja masuk Islam. Ini orang ada apa sih? Memang dasarnya orang maunya semua apa yang kita perbuat dia rubah semuanya. Akan ditimbul fitnah. Padahal kalau seandainya pertimbangan kita apa sih yang timbul fitnah orang Rasulullah kok. Jadi barakallahu fikum, intinya kata Sahal ibn Hunayf, ayyuhan nas ittahimu ar-ra'yah. Di dalam sebagian riwayat ittahimu anfusakum. Wahai sebagian orang, wahai manusia, curigailah pendapat-pendapat kalian. Curigailah, tuduhlah diri-diri kalian. Artinya jangan terlalu pede, saya sudah membaca kitab ini, saya sudah yakin bahwa ini mungkar, saya harus ingkari. Jangan tergesa-gesa dulu. Masih banyak orang yang lebih berilmu daripada kamu. Masih banyak orang yang lebih pantas daripada kamu. Kata Sahal ibn Hunayf, ayuhan nas ittahimur ra'iyah. Curigailah pendapat-pendapat kalian. Laqad kunna wallahi yaumal Hudaybiyah law istata'na an narudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radadna. Sungguh kami pernah mengalami pada saat perjanjian Hudaybiyah, kalau seandainya kami bisa menolak perintah Rasulullah, kami akan tolak mentah-mentah. Betapa beratnya ketika mereka perjanjian Hudaybiyah itu. Ditulis perjanjiannya Bismillahirrahmanirrahim. Kata utusan kufar maka hapus. Kami enggak butuh Bismillahirrahmanirrahim. Kan berat sekali. Masa iya kita tunduk pada orang kafir? Masa ngalah kita? Jadi kadang-kadang sebagian orang prinsipnya kan begitu. Kalau saya diam di dalam rumah berarti ngalah dong di hadapan kemungkaran. Salah. Jangan tergesa-gesa dulu. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata utusan Quraisy ini hapus. Hadza ma kataba alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Hapus kalimat Rasulullah. Kami enggak ngakuin kalau kamu Rasulullah. Kalau kamu Rasulullah, kami ngakuin bahwa kamu Rasulullah, kami enggak akan memerangimu. Kami memerangi engkau karena kami tidak mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah, utusan Allah Anda. Hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi la amrah. Kata Ali bin Abi Thalib, sebagai sekretaris demi Allah saya enggak akan hapus. Diambil oleh Rasulullah, dihapus. Kalimat Rasulullah dihapus dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah sesuai dengan keinginan musyrik tadi ini. Tulis perjanjian. Di dalam perjanjian itu
siapa saja dari masyarakat kami, yakni masyarakat Makkah, lari ke kota kalian, yakni Madinah, untuk masuk Islam, wajib dikembalikan ke Makkah. Karena kurang ajar ini. Tapi siapa saja dari masyarakat kalian, yakni Madinah, lari ke Makkah, bergabung dengan kami kaum musyrikin, kami tidak akan mengembalikan. Adil benar syaratnya. Diatur. Sampai Umar bin Khattab marah besar. Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Wahai Rasulullah, bukankah kalau seandainya kita mati masuk surga dan kalau mereka mati masuk neraka? Kata Rasulullah, bala. Benar. Ya Rasulullah, alasna alal haqq wa hum ala batil? Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bala. Iya benar. Falima nu'tid dana'ata fi dinina? Kata Umar, ya Rasulullah, lalu kalau memang benar seperti ini, kenapa kita harus merendah di hadapan musyrikin ini? Kenapa kita nggak penggal aja? Ini kan kesempatan, kalaupun mati ya mati masuk surga aja kok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ya'lamu anni Rasulullah. Wahai Umar, Allah tahu bahwa saya adalah Rasulullah. Jangan terlalu semangat seperti itu. Nggak terima, datang kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, berbicara seperti pembicaraan di hadapan Rasulullah, dan jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah. Pulang Umar bin Khattab. Ya, namanya sebagai murid ya, walaupun nggak menerima, tunduk kepada guru. Luar biasa ini. Ini murid seperti Umar bin Khattab perlu diteladanin oleh kita semua. Juga bukan justru ustadznya yang dicurigai. Ustadznya kurang keras ini. Ustadznya melompom katanya. Saya senangnya kalau ustadz itu yang keras-keras. Ini kadang-kadang kayak, ya Allah, enaknya itu loh. Saya kalau ustadz itu ceramahnya yang keras-keras, pokoknya yang materinya yang panas-panas lah. Yang hangat-hangat. Kalau cuma materi akhlak, sabar. Sabar lagi. Melempom aja katanya. Sebagai murid yang baik, Umar bin Khattab menerima walaupun berat hati. Sepulang dari Sulhul Hudaybiyah, belum lagi nyampe di kota Madinah, turun ayat Allah Subhanahu wa taala, Inna fatahna laka fatham mubina. Orang sering memahami dan mengira bahwa fatham mubina ini adalah Fathu Makkah. Salah. Fathu Makkah itu idza jaa nasrullahi wal fath. Adapun inna fatahna laka fatham mubina ini adalah Sulhul Hudaybiyah. Sampai Umar bin Khattab kaget. Ya Rasulullah, awa fathunhu? Wahai Rasulullah, dari sisi apa kok dikatakan kemenangan padahal kita kalah, jelas-jelas kalah? Begitulah namanya siasat. Dakwah juga begitu. Kadang-kadang kita di dalam rumah melihat kakak kita, adik kita, keluarga kita berbuat bid'ah. Kadang-kadang mau nggak mau kita harus ngalah. Apa ngalahnya? Daripada mereka berbuat bid'ah, kita ngalah. Banyak baca Al-Quran di dalam rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Quran. Rajin sholat duha, sholat malam, rajin zikir. Orang tua pun akhirnya, ketika anak kita mau kemana Pak? Mau itu ada acara maulid di masjid sebelah. Ya hati-hati Pak ya. Nanti pulang tak jemput apa enggak? Gimana Pak? Ya dijemput. Ya udah nanti kalau udah selesai aku ditelepon. Jemput. Ini kalau orang yang pakai semangat otot. Oh ini kan termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Endasmu yang ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bapaknya kok dibilang kayak gitu itu loh. Kamu itu jemput bapakmu apa jemput ahlul bidah? Enaknya itu loh kalau bicara. Kamu ngalah di dalam rumah kenapa? Jangan sudah koar-koar. Wah ini kalau saya antar bapak saya, berarti saya termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam rumah kerjanya internet. Giliran HP-nya ketinggalan di muka sama bapaknya. La ilaha illallah, situs porno melulu. Ini anak kurang ajar benar. Gaya-gaya ngomongnya aku bid'ah, dia sendiri kayak gini gambar HP-nya. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak malu seperti ini? Kalau kamu menghidupkan di dalam rumah bacaan Al-Quranul Karim, tilawatul Quranul Karim, itu kan indah. Na'am barakallahu fikum.
Kita baca lagi sedikit keterangan, masih ada sedikit dari keterangan Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau ketika menjelaskan derajat atau tingkatan tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kisah Sulhul Hudaybiyah yang memang penuh dengan hikmah. Kelihatannya jelas ngalah loh. Masa tunduk di bawah peraturan orang kafir? Kalimat Rasulullah aja nggak boleh, suruh hapus. Tapi lihat bagaimana siasat. Yang namanya dakwah perlu siasat. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ya akhi barakallahu fikum, itu ibarat dokter lah kurang lebih. Dokter spesialis yang bertugas di unit gawat darurat. Datang pasien kecelakaan. Dilihat darahnya, kakinya berdarah, tangannya berdarah, kepalanya berdarah, mukanya pucat. Ini kalau dokter yang memang ahli, yang pertama kali dia kejar apa? Infus. Supaya ada tenaga orang ini untuk mempertahankan tubuhnya. Infus dulu pasang, baru urusin kepala, kaki, tangan, diperban. Itu namanya dokter ahli. Tapi ada dokter gadungan. Mukanya sudah pucat. Sibuk ngurusin kaki, darahnya dibersihin. Dibersihin darahnya, diperban. Setelah kakinya diperban, tangannya dibersihin. Diperban. Setelah dibersihin tangannya, kepalanya dibersihin, diperban. Setelah kepalanya dibersihin, baru mau pasang infus, udah mati. Ini kan dokter gadungan namanya. Yang namanya dokter yang ahli, tahu. Ini kaki berdarah, tangan berdarah, kepala berdarah, muka pucat, pasang infus dulu. Yang penting infus, supaya ada masukan. Setelah infus masuk, menyelamatkan nyawa dulu, baru ngurusin kaki, tangan, kepala. Begitulah amar ma'ruf nahi munkar. Lihat dulu yang paling penting di dalam rumah itu apa. Kira-kira kemungkaran apa yang harus kamu ingkari. Masa kemungkaran saat rumah kamu borong semuanya? Setiap ada kemungkaran kamu borong semuanya. Syiriknya kamu tinggalkan. Bid'ah maksiatnya kamu sibuk ngurusnya. Salah. Kamu hendaknya mulai dari mana? Infus dulu. Kamu kan dokter sekarang. Namanya ulama itu dokter. Lihat Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dokter hati. Dokter jiwa. Na'am barakallahu fikum. Itu kalau ulama benar. Kalau ulama gadungan ya kayak gitu tadi. Infusnya dipasangnya belakangan. Pas dipasang udah mati. Apa gunanya masang infus? Kata Imam Ibnul Qayyim. Fa inkarul munkar. Arba'u darajatin. Masih ada waktu. Jam berapa Sar? Jam 3 ya. Nah, kita selesaikan ini sedikit insyaallah. Al-ula an yazula wa yakhlufuhu dhidduhu tsaniyah. Yang pertama, ketika kamu ingkari kemungkaran itu hilang dan akan diganti dengan kebaikan. Wa yakhlufuhu dhidduhu, diganti dengan kebaikan. Ats-tsaniyatu an yaqilla wa illam yazul bi jumlatih. Yang kedua, berkurang walaupun enggak hilang secara total. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, an yakhlufahu ma huwa mithlahu, diganti kemungkaran yang semisalnya. Kamu ingkari kemungkaran, memang berhenti tapi diganti kemungkarannya sama aja. Kadang-kadang kan seperti itu. Ar-rabi'atu an yakhlufahu ma huwa syarrum minhu. Yang keempat adalah diganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Fad-darajatul awlayaini, fad-darajatanil awlayani masyru'atani. Maka dua jenjang yang pertama ini disyariatkan, yakni ketika kita ingkarul munkar berubah menjadi baik atau minimal berkurang, ini disyariatkan. Watsalisatu mawdhi'u ijtihadin. Yang ketiga ini adalah kembali kepada ijtihad kita, kembali kepada pandangan kita masing-masing. Yang keempat muharram. Merubah kemungkaran ternyata justru menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar. 6. Mau merubah kemungkaran ternyata berimbas kepada penyegelan masjid misalnya. Apa enggak lebih rusak nantinya? Bukan dengan semangat namanya ingkarul munkar.
Fa idza ra'aita ahlal fujur, kata beliau, maka jika engkau melihat ahlul fujur, ahli maksiat, wal fusuq, ahli fasik, yal'abuna bis satranj, kana inkaruka alaihim min adamil fiqh. Mereka ini sedang bermain, misalnya bermain catur atau yang semisalnya, maka kalau kamu mengingkari mereka, ini bukan menunjukkan fikih. Mereka lagi bermain, kadang-kadang di bar. Kamu masuk dakwai mereka, ini menunjukkan jahil dan bukan menunjukkan ingkarul munkar. Malah ditawarin minuman 1 gelas. Naam. Min adamil fiqh wal basirah. Ini termasuk jahil. Illa idza naqaltahum minhu ila ma huwa ahabbu ila Allah wa rasulih. Karamyin nasyab wa sibaqil khayl wa nahwi dhalik. Kecuali kalau kamu memindahkan mereka dari catur, dari kerusakan ini tadi kepada yang lebih baik. Seperti contohnya apa? Latihan memanah, latihan menunggang kuda. Artinya minimal kita palingkan mereka, barakallahu fikum, dari kemungkaran ini dengan cara yang kira-kira lebih baik. Enggak mesti mereka, Pak, itu haram, tinggalkan, dosa kalian. Enggak mesti seperti itu. Kita palingkan, ayo yuk, daripada main itu mending sekarang kita lomba lari aja. Siapa yang menang saya bayarin. Mending kita latihan lempar aja. Lempar itu sasarannya sana. Siapa yang menang saya bayarin. Dipalingkan anak-anak ini yang lagi ABG tadi ini. Itu lebih baik daripada diarahkan atau tahu-tahu langsung dituduh-tuduh dosa haram. Beda kan, orang kan sumpah kadang. Tiap hari udah diingatin kemarin, udah tahu kemarin khamr itu haram, masih aja minum. Lalu orang kan sumpah terus, saya maunya bagaimana? Kasih solusi dong. Jadi yang namanya ingkarul munkar, kata beliau, bukan termasuk fikih dan basirah. Melihat orang melakukan kemungkaran langsung main vonis saja, enggak. Wa idza ra'aita al-fussaqa, kata beliau rahimahullahu taala, jika engkau melihat orang yang fasik, qad ijtama'u ala lahwin wa la'ibin aw sama'i muka'in wa tasdiyatin, fa inna qaltahum anhu ila ta'atillahi fa huwa al-murad, wa illa kana tarkuhum ala dhalika khairan min an tufarrighahum lima huwa a'zam min dhalik. Maka ketika engkau melihat orang-orang yang fasik berbuat misalnya untuk bermain suatu permainan yang mungkar, mendengarkan musik ataupun yang lainnya, kalau kamu bisa memalingkan mereka dari perbuatan itu kepada ta'atullah, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, kamu biarkan mereka, itu lebih baik daripada kamu mengingkari mereka. Naam. Yang akhirnya mereka berpindah dari kegiatan ini kepada kegiatan yang lebih mungkar. Naam. Tayyib. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah taqaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mensucikan rohnya dan membersihkannya dalam kuburannya, yaqul, beliau berkata, marartu ana wa ba'du ashabi fi zamanit tatar. Kata Syekhul Islam, pernah suatu saat aku lewat bersama murid-muridku di zaman penjajahan Tatar terhadap negara-negara Arab, sebagian negara Arab, biqaumin minhum yashrabuna al-khamr. Kita lewat di hadapan pasukan Tatar dan mereka sedang minum khamr pada saat itu. Fa'ankartu alaihi. Sebagian murid-muridku mengingkari dia, maka aku pun mengingkari murid saya ini. Kata dia, wa qultulah, kata Syekhul Islam, aku pun mengatakan kepada dia, innama harramallahu al-khamra li'annaha tasuddu an dzikrillah wa anis shalah wa haula'i yasudduhumul khamr an qatlin nufus wa sabyi dzurriyyati wa akhdhil amwali fadahum. Kata Syekhul Islam, Allah mengharamkan khamr karena menghalangi orang dari sholat. Mereka ini minum khamr, dengan maboknya mereka ini, telernya mereka ini, mereka terhalang dari membunuh, dari merampok. Mana yang lebih baik berarti? Kalau mereka ini kan selagi sibuk khamr ini, lagi sibuk minum khamr. Dengan minum khamr ini kaum muslimin aman. Enggak mikir mau merampok, enggak mikir mau membunuh. Tapi kalau mereka waras memerangi kaum muslimin, biarkan aja. Na'am barakallahu fikum. Begitulah kurang lebih yang namanya ingkarul munkar. Bukan dengan modal semangat
Bukan asal kita lihat kemungkaran kemudian kita langsung teriakin begitu aja, enggak. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar. Ketika ada seorang Arab Badui datang dan kencing di pojok masjid. Para sahabat marah, kenapa? Karena ini kemungkaran, masa masjid dikencingin. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pertimbangan dan mempunyai pandangan lain. Kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Jangan gitu dong. Biarkan dia kencing. Sekali lagi ini kalau orang yang memang modal semangat. Wah, masa Rasulullah gimana sih kemungkaran kok dibiarin? Masa masjid dikencingin dibiarin aja? Tapi namanya orang berilmu. Ternyata apa? Setelah kencing, bukannya orang ini yang disuruh siram kencingnya. Sahabat yang marah tadi suruh ambil air, siram kencingnya. Aduh, nasib. Semestinya kan Arab Badui ini, kamu udah kencing ambil air, siram itu air kencing lu. Jangan nyuruhin orang lain cebokin kamu. Tapi enggak. Rasulullah nyuruh ambil air, siram. Luar biasa. Setelah keluar dari masjid, apa kata orang ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Kenapa kok ada ucapan seperti ini? Karena benar-benar sangat terkesan dan terkesima dan terpengaruh dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain marah, zajaru. Rasulullah justru mengatakan, udah biarkan. Biar dia kencing. Udah kencing aja mas. Gak apa-apa. Kan kurang lebih kalau bahasa kita begitulah. Gak apa-apa kencing aja mas. Apa kata para ulama kira-kira? Kalau seandainya dia dilarang. Waktu itu. Lagi enak-enak bior kemudian dimarahin dan diusir. Apa enggak lebih mungkar? Bisa-bisa akhirnya lari sambil kencing. Kalau lari sambil kencing, auratnya kelihatan. Satu masjid semuanya kena najis. Pakaiannya dia semua kena najis. Dan bisa-bisa jamaah yang ada di masjid pun juga kena najis. Habis lari sambil kencing. Apa enggak lebih mungkar? Sehingga Rasulullah mengatakan, biarkan. Kalau sekarang dia kencing, ini sih jelas mungkar, tapi kan enak. Kencingnya terfokus, mending. Situ siram selesai. Luar biasa. Artinya ini semua menunjukkan fikih dan pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan sekedar semangat kita aja. Bukan karena kita jagoan silat. Gak ada yang lawan kita. Enggak. Tetapi hendaknya barakallahu fikum dengan bimbingan ulama, dengan barakallahu fikum tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tata cara kita masing-masing. Wa barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan?